percaya ketika kita bersuka cita, Tuhan menyiapkan segala berkat-berkatnya bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan buka kitab kita di dalam kitab Matius. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kan kita mau belajar tentang bagaimana seharusnya kita di dalam Tuhan. Dengan perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita akan baca bersama-sama saja kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang besar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah sering ya mendengar ayat ini dibaca, mungkin juga dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi saat siang hari ini kita juga mau belajar lebih lagi, mengerti apa maksud Tuhan yang sebenarnya di dalam setiap ayat ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat pertama mengatakan pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ada sebuah perdebatan yang terjadi di kalangan para murid Yesus, yaitu ingin tahu siapa yang sebenarnya terbesar di dalam kerajaan surga. Perdebatan ini saudara lihat kalau di dalam kitab Markus, Lukas itu sampai menimbulkan pertengkaran. Hanya ingin mengetahui inilah sebenarnya tipe manusia, yaitu ingin bahwa dirinya itu dianggap lebih daripada yang lain. Dia ingin dianggap lebih hebat, lebih disayang daripada yang lain. Sehingga hal ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan berkeluarga, ya kan? Kadang-kadang contohnya kita punya anak dua, ya. Mungkin yang pertama bilang, mama sih lebih sayang sama adik. Ya kan? Kadang adanya berkata, enggak, mama itu lebih sayang sama abang daripada aku. Padahal semuanya disayang. Tetapi itu hanya karena keinginannya supaya mendapatkan lebih perhatian daripada yang lain. Dan ini bisa menimbulkan pertengkaran loh, ya. Di dalam keluarga itu kadang-kadang anak beradik bisa menjadi bermusuhan. Bahkan sampai nantinya bermusuhan karena apa? Merasa satu disayang, satunya tidak disayang oleh orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu murid-murid Yesus penasaran, ingin mengetahui sebenarnya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, karena dirinya ingin menjadi salah satu yang disebutkan terbesar tersebut. Tetapi di ayat kedua firman Tuhan berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Pertanyaan dan apa yang dilakukan Yesus sepertinya tidak sinkron ya. Pertanyaannya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, tetapi Tuhan justru memanggil dan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan dengan menempatkan seorang anak kecil ini di tengah para murid-muridnya? Ternyata Tuhan ingin mengajar kepada setiap murid-muridnya, bahkan saat siang hari ini mengajar juga kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya juga harus belajar bagaimana kita boleh menjadi yang terbaik di dalam kerajaan surga. Di ayat yang ketiga mengatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dijawab Tuhan bukan yang terbesar dulu, tetapi yang dijawab Tuhan, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Mana mungkin orang bisa menjadi terbesar di surga
kalau dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan ingin mengajarkan sebelum engkau ingin menjadi yang terbaik, yang terbesar, engkau harus belajar lebih dahulu supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan surga itu. Itu yang penting. Dalamku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, itu pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering kan mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan, ya, lahir baru, sudah sangat banyak sekali. Pertobatan yang sesungguhnya sebenarnya harus menjadi milik orang Kristen, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar engkau datang beribadah, bukan hanya engkau sadar dan datang ke gereja, tetapi pertobatan yang sesungguhnya ada perubahan di dalam hidup saudara. Perubahan kehidupan kita, perubahan sikap kita, karakter kita, perbuatan, perkataan kita itu harus berubah. Itu namanya pertobatan, dari yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Itu namanya pertobatan, bukan hanya sekedar tidak datang ke gereja. Belum tentu dia bertobat. Orang yang datang ke gereja itu belum tentu bertobat. Tetapi pertobatan yang sebenarnya harus ada perubahan di dalam hidup kita. Maka di dalam firman Tuhan engkau harus lahir baru. Kita lihat ayatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu jawaban Tuhan. Seseorang harus lahir baru, bukan kita masuk lagi di dalam kandungan mama kita. Lahir baru berarti apa? Kita mulai dari nol. Nol, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nol dengan dosa. Kita harus mulai dari awal, mulai dari dasar. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk lahir baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan bahwa kita harus lahir baru, yaitu lahir dari air dan roh. Ya, kalau bulan depan atau awal bulan September rencana kita ada baptisan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu baptisan air. Jadi setiap orang Kristen yang mengaku dirinya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus itu harus baptis air. Walaupun baptisan air itu tanda, pernah kita pelajari kan, tanda pertobatan, tetapi itu satu keharusan, satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Baptisan air, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebagai bukti bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk kita mati di dalam dosa dan bangkit bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan ingin di dalam sendiri saudara, kalau saudara sudah dibaptis, jangan lagi kembali kepada dosa. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, kita harus tinggalkan segala pelanggaran kita, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tutup buku, mulai dari nol. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bukan hanya lahir dari air, tetapi juga dari roh. Artinya baptisan roh, Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sangat penting diterima oleh setiap orang percaya yang sudah dibaptis air. Minta supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata
Jadi jangan salah. Banyak orang harus bisa berbahasa roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang dibaptis roh, hidupnya harus dipimpin oleh roh. Belum tentu orang yang bisa berbahasa roh hidupnya dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena banyak bahasa roh yang buatan sendiri, ya. Bukan dari anugerah Tuhan, tapi dibuat sendiri. Saudara bisa menilai orang yang berbahasa roh itu benar itu dari roh Tuhan atau tidak dari buahnya, dari sikapnya, karakternya, perbuatannya. Karena banyak orang yang sabada nggak tahu lah saya bunyinya apa, tapi ternyata di luar pekerjaannya menyakiti hati Tuhan, mempermalukan Tuhan. Banyak. Kalau saudara di medsos contohnya ada berbicara tentang bahasa roh, saya lihat kok, kalau di mimbar pakai bahasa roh canggih banget katanya, tapi di luar, waduh, nggak iya katanya. Mereka bilang, apakah itu bahasa roh? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa roh yang sebenarnya yang dari Tuhan berarti akan teraplikasi di dalam sikap, perbuatan, dan perkataannya. Kalau dia berbahasa roh, tetapi praktek hidupnya tidak benar di dalam Tuhan, itu bukan bahasa roh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara jangan minder kalau saudara, aku belum bisa bahasa roh katanya. Orang itu pintar banget berbahasa roh. Saudara tidak bertakut, saudara boleh memintanya karena itu untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan belum menganugerahkan kepada saudara, yang penting satu hal kuncinya, saudara harus hidup dipimpin oleh roh. Sekalipun engkau tidak bisa berbahasa roh, tetapi kalau hidupmu dipimpin oleh roh, itulah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Kalau hidup kita ini hidup di dalam roh, maka hidup kita juga harus dipimpin oleh roh. Berarti hidup kita harus terus berjalan di dalam rel kebenaran yang dianugerahkan atau yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya hidup di dalam roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saudara tidak bisa disesatkan oleh apapun juga. Walaupun sekalipun orang itu mengatakan hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi saudara bisa cek dan dicek bagaimana sikap perbuatannya, perkataan, karakter hidupnya. Karena itulah yang akan menjadi cermin bagi saudara melihat apakah ini benar bersumber dari Tuhan atau tidak. Jadi saudara tidak mudah disesatkan. Karena sekarang ini banyak sekali nabi-nabi palsu, penyesat. Banyak sekali saudara di medsos itu. Kalau saudara lihat, kalimat pertamanya sepertinya benar-benar sesuai dengan Alkitab, ya. Sehingga banyak yang like, ada yang tulis amin, amin. Padahal ternyata itu dari situsnya yang menyesatkan. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Banyak yang saya tahu itu apa? Cahaya dari Timur, ya. Gereja Tuhan Maha Kuasa, ya. Alkitab online, ya. Terus ada lagi Kingdom Salvation, ya. Itu adalah sesat. Saudara, kenapa saya katakan sesat? Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang, tetapi berubah wujud menjadi seorang wanita dari Tiongkok. Itu yang kan saja. Orang kalau membaca di medsos harus perhatikan dulu. Jangan asal like, padahal di dalamnya itu ternyata bukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka bolak-balikan itu
mengerti sebenarnya kita Kristen kita ini seperti apa. Apa hanya Kristen saja simbol bahwa kita ini orang Kristen KTP-nya? Atau kita ini Kristen yang memang benar-benar mau dibentuk dan dirubah oleh Tuhan menjadi manusia yang baru, yang memang dipersiapkan oleh Tuhan menerima berkat daripada Tuhan, bukan hanya berkat jasmani ekonomi, tetapi spesial yaitu berkat rohani yang Tuhan sudah persiapkan. Jangan takut kalau engkau anak Tuhan, tidak mungkin tidak difasilitasi hidupmu, pasti difasilitasi. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang kaya? Mungkin kita tidak langsung kaya raya, tapi paling tidak Tuhan bekerja dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka firman Tuhan berkata, apa yang disentuh oleh tanganmu dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Itu janji Tuhan untuk mengangkat hidup. Dan di sini dikatakan bukan hanya bertobat saudaraku, tetapi di sini dikatakan dan menjadi seperti anak kecil ini. Luar biasa. Masa ada hubungan surga dengan seorang anak kecil? Tetapi ternyata di sini mengandung satu arti yang sangat luar biasa. Saudara boleh belajar dari kehidupan anak-anak kecil untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, seorang anak kecil itu lebih nyaman dekat dengan orang tuanya. Dia merasa aman apabila di dalam pelukan orang tuanya, itu pasti. Apalagi kalau dia sedang ketakutan, ya. Cucu saya kali itu paling takut kalau contohnya kita jalan di mall, itu takut dia ada patung-patung baju itu loh, karena mungkin dia kan seram, dia pikir kok nggak bergerak kayak orang tapi nggak bergerak. Jadi dia kalau lihat dari jarak jauh aja sudah dilihat itu ada patung tuh, itu langsung dia peluk saya, gendong. Ngomongnya bukan gendong, dia belum bisa ngomong gendong, non, tapi kita udah ngerti maksudnya gendong. Terus setelah digendong dia peluk kita kuat. Dia merasa aman. Dia merasa tidak takut lagi ketika ada dalam pelukan kita. Demikian juga kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut dengan situasi, dengan keadaan ini. Kalau engkau merasa takut, datang ke pelukan Tuhan, datang di kaki Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi engkau. Itu anak kecil. Saudara, praktekkan anak-anak saya masih kecil. Kalau lihat sesuatu yang menakutkan, ondel-ondel, larinya kemana? Pasti larinya ke orang tuanya, ya kan? Minta dipeluk, minta digendong. Demikian juga di dalam kerohanian kita ini. Situasi apapun saat ini yang sedang terjadi, saudara tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang siap menolong, membela dan melindungi saudara dan saya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat setia. Oleh karena saat siang hari Tuhan menunjukkan, ini loh, anak kecil ini perlu kau contoh. Luar biasa. Yang kedua, seorang anak kecil itu bergantung sepenuhnya hidupnya kepada orang tuanya. Kenapa? Mana peduli anak-anak kecil itu tentang makan siang, makan pagi, makan sore, tidak peduli, tidak pernah minta. Iya kan? Tidak pernah minta, asik aja main terus. Saya mau tanya, dia nggak pernah, apalagi saudara nggak pernah dia minta makan. Tapi orang tuanya pasti kan dari jam makan teh, jam makan, ambil nasi, makan. Walaupun dia tidak minta, tetapi kalau sudah tepat waktunya itu jam makannya, pasti orang tuanya memberikannya. Jadi dia percaya penuh bahwa orang tuanya itu memperhatikan kebutuhannya. Demikian juga Tuhan. Tuhan yang kita sembah ini memperhatikan kebutuhanmu. Pekerjaan kita adalah memuji Tuhan. Pekerjaan kita adalah mengasihi Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan buat saudara dan saya, yaitu mencukupi setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Itulah pekerjaan Tuhan, memperhatikan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau ada orang contohnya sangat susah orang mulanya, saya katakan jangan takut, berdoa aja. Semangat berdoa terus deh. Pasti saya
ngajari berbohong siapa? Yang tua, ya kan? Orang tua. Apalagi kalau contohnya satu contoh ada tukang kredit datang, ya, ada tukang kredit datang, kita dari jauh sudah lihat, kita langsung cari anak kita. Nah, nanti kalau bapak itu yang mana, kalau datang ke sini nanyain mama, bilang mama nggak ada ya. Emang kenapa mama? Bilang aja lah mama nggak ada. Ya kan? Banyak orang pasti ngajari berbohong kan? Dan benar, kita tukang kredit itu datang. Dek, mana mamanya? Mama nggak ada, katanya. Jawabnya mama nggak ada karena disuruh mamanya kan? Mamanya nggak ada. Emang mamanya pergi? Enggak. Loh, kok nggak ada? Mamanya di mana? Tuh di kamar. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa berbohong. Ya kan? Kan dibilangnya cuma bilang mama nggak ada. Ya kan? Ya dijawab ya mama nggak ada. Mama nggak ada. Emang mamanya pergi? Enggak. Memang nggak pergi kan, dia lihat mamanya ada di kamar. Emang di mana mama? Ya tuh di kamar katanya. Karena memang dia tidak bisa berbohong. Kita ini yang dewasa ini yang sering mengajari berbohong. Demikian juga orang Kristen banyak sekali yang berbohong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bohongnya apa? Mungkin saudara berkata, aku gak pernah membohongin orang, aku gak pernah menipu orang, gak pernah berdusta. Saudara ini lihat ayatnya, kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 1 ayat ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkan berkata bahwa kita ini anak Tuhan. Kita berkata bahwa kita ini orang yang rajin ke gereja. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ternyata di sini dikatakan hidup kita masih di dalam kegelapan. Itu namanya kita berdusta, kita berbohong kepada Tuhan juga kepada manusia. Oleh karena itu saat siang hari kita perlu belajar banyak kepada anak kecil yang tidak bisa berbohong. Bukankah iblis itu bapaknya pendusta? Kalau kita menjadi pendusta, menjadi pembohong, berarti bapak kita itu iblis. Jadi jangan pernah berbohong atau berdusta, apalagi engkau mengatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan, tetapi hidupmu tidak di dalam Tuhan. Berarti itu sudah suatu kebohongan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan satu anak kecil itu maunya aman, ya, di dalam perlindungan orang tuanya. Yang kedua, anak kecil ini bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, anak kecil tidak bisa berdusta. Ini harus kita miliki. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut. Orang berkata apa? Oh, ngapain masih COVID-19, masih ikut beribadah? Lah, emang kenapa? Nah, kalau COVID ini tidak berlalu, masa kita nggak beribadah? Ya, kita tetap beribadah, tapi lakukan apa yang menjadi aturan. Ya, jaga jarak, pakai masker, ya kan? Bawa hand sanitizer. Saya itu ada. Saya kalau pergi, saya sering loh mau pergi itu naik kendaraan umum, naik bus. Beberapa kali saya waktu kemarin naik bus, dan bus itu penuh, saudaraku. Gak ada namanya jaga jarak, nggak ada, penuh. Tapi saya bawa. Jadi ketika saya naik, kalau saya habis megang besi-besi untuk saya naik, saya langsung pakai, ya. Saya tetap pakai masker. Pakai. Kenapa? Ya memang aku harus pergi, ya, tugas, kerjaan. Tapi kalau kita tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi setiap peraturan itu, Tuhan juga jaga kita. Sudah nggak perlu takut. Apa yang
Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga. Tadi saya katakan anak kecil percaya bahwa kebutuhannya disediakan oleh Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu pasti tidak akan pernah membiarkan saudara kelaparan. Kalau engkau benar-benar di dalam Tuhan. Maka ada pujian kita apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, itulah janji Tuhan. Saudara harus percaya. Orang Kristen ini susahnya untuk percaya, sehingga keraguan terus ada menghantui hidupnya. Gimana kalau orang ragu itu tidak akan mendapatkan apa-apa? Saudara harus percaya. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, Amsal 3 ayat 5, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. haleluya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus percaya ada jaminan di dalam hidup kita. Mungkin kita bukan orang kaya raya, tetapi kita difasilitasi kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan kita akan semakin naik. Kalian pujian apa? Terbang tinggi, semakin tinggi. Terbang tinggi, semakin tinggi. Berarti apa? Semakin naik. Semakin naik. Itu kalau kita di dalam Tuhan. Gak ada terbang semakin turun, terbang semakin turun. Gak ada, saudara. Terbang itu pasti semakin tinggi. Itulah yang menjadi moto kita. Kita harus semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain itu tadi anak kecil tidak bisa berbohong, ya. Yang keempat adalah anak kecil itu tidak mempunyai sifat pendendam atau benci kepada temannya. Tidak ada, saudara. Anak kecil ini paling mudah untuk mengampuni. Saya lihat sendiri ya, cucu saya ini dua ini lucu mereka. Si Talia ini kalau gembes sama adiknya digigit tadi. Makanya digigit kan nangis kan? Wah, sekencang-kencangnya ini. Tapi setelah dilihat adiknya nangis, dia lari. Takut dia melihat adiknya nangis. Terus kita tanya, kenapa digigit adiknya? Langsung dia, gak boleh gigit adiknya, ya harus disayang. Gak mau dia nunggu waktu. Ketika dia bilang harus disayang, dia langsung datang bawa adiknya. Dipeluk adiknya itu, dicium kepalanya itu sampai bilang, dia gak bisa bilang sayang. Bilangnya apa? As, sampai diciumin adiknya. Bilangnya sayang itu as. Ya, diciumin adiknya. Dan adiknya lucu, kalau sudah dicium kakaknya, langsung diam, ketawa dia. Coba. Adakah kita orang Kristen seperti itu? Disakiti, langsung mengampuni. Ada nggak? Sulit kan? Kalau kita sudah disakiti, kalau kita sudah contohnya dikata-katain, rasanya sulit banget untuk menghilangkan itu. Sepertinya terngiang-ngiang terus. Padahal Tuhan maaf, kita belajar dari seorang anak kecil. Mudah mengampuni. Karena Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Ingat, kalau engkau tidak mampu mengampuni, engkau juga tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Kita harus mengampuni apapun yang dilakukan orang kepada kita. Kalau kita sudah mengampuni dan dia terus melakukan kesalahan, itu urusan Tuhan. Suatu saat pasti dia akan dihajar. Tapi kita tidak boleh menyimpan dendam atau kebencian di dalam hidup kita. Karena itu akan menghambat saudara untuk masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini juga dikatakan anak kecil ini paling mudah untuk berbagi atau memberi. Benar kan? Mudah loh. Anak kecil ini berbagi dengan temannya. Kalau dia punya kue, anaknya dibagi. Ya. Udah. Saya belajar banyak dari cucu saya ini. Kalau saya beli kue, contohnya saya baru pulang, saya beli kue, dia selalu, Mama, 2,
ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Haleluya. Bukan hanya mengampuni, tetapi juga suka memberi dan berbagi. Itu harus menjadi karakter dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau saudara masih pelit kikir sama saudara, sama orang-orang yang membutuhkan, jangan harap Tuhan mengasihi saudara. Kita harus belajar berbagi. Pernah saya katakan, pernah kami didatangi hamba Tuhan, gak punya uang, hanya uang itu saja. Hari Sabtu lagi. Apa kata Bapak Gembala? Nah, uang kita tinggal segini. Besok kita melayani. Ongkos saja ya, Ma. Karena kebetulan Bapak Gembala juga tugas melayani, tapi di gereja lain. Dulu ada istilah tukang mimbar. Tapi tukang mimbar itu persembahannya tidak ke hamba Tuhan yang melayani. Itu akan dikirim ke pusat. Jadi berarti nol, ya kan? Nol. Bapak Gembala tidak akan mendapatkan persembahan dari gereja yang dilayani. Demikian juga di gereja kita ada hamba Tuhan lain yang memberitakan firman dan persembahan itu harus ke dia, dan dia pun akan kirim ke pusat, berarti nol juga. Padahal kami tidak punya uang, hanya uang untuk ongkos doang kami berangkat melayani ke Jakarta. Bapak Gembala turun di Taman Modern, saya langsung tetap ke Cangkuy. Saudara yang dikasih itu, uang yang sedikit tadi kita kasih ke hamba Tuhan yang dari desa. Uang mereka. Saudara yang dikasih itu, hari minggunya pasti dong kita berpikir, ya Tuhan, hari minggu seminggu yang akan datang kami makan apa? Karena hari itu kami memang mengawali pelayanan ini dari nol. Apalah Tuhan yang akan kami angkat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan kembali bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika Bapak Gembala khotbah di gereja itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 anak Tuhan yang sangat-sangat terharu dengan khotbah Bapak Gembala. Dia bikin 1 amplop, masukkan persembahannya, langsung ditulis nama Bapak Gembala. Persembahanku di tanah yang subur kepada Bapak Pendeta Bertung Siapun. Itu ada 2 amplop. Ketika pulang Bapak Gembala kan harusnya menerima hak yang akan dikirim ke pusat. Saudara tahu? Ada 2 amplop di bawah Ibu Gembalanya. Ini kamu udah dikasih ini yang untuk ke pusat? Kata Bapak Gembala, enggak Pak, ini ada persembahan dari jemaat kami, tapi sudah ditulis nama Bapak, jadi kami tidak berhak untuk mengambilnya. Demikian kata Bapak Gembala. Demikian juga ketika di Cakung yang melayani persembahan semua masukin ke dia kan. Saudara tahu, hamba Tuhan yang melayani di situ justru memberikan lagi amplop kepada saya. Ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya bingung. Saya memberikan persembahan jemaat untuk dia bawa ke pusat, dia memberikan saya lagi amplop yang berisi lebih daripada kehidupan kami. Tuhan berikan. Karena yang kita kasih kepada hamba Tuhan di kampung itu kan gak seberapa, karena memang itulah uang. Itulah Tuhan kita yang kita sembah saat siang hari ini. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi engkau tidak perlu takut. Kuncinya engkau harus mau berbagi, suka memberi. Jangan takut ketika engkau memberi. Ketika engkau memberi tangan Tuhan, siap mencurahkan berkat di hari Bapak. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir di sini dikatakan bahwa anak kecil itu, ya anak kecil ini, dia lebih suka minum susu, kan? Ya, lebih suka minum susu. Seperti apa
lihat ada susu, langsung kakek ini pintar. Biasanya kalau mau minum susu, biasanya kalau mau tidur doang kan. Nih, lulus kita. Susu kita bilang, lulus. Udahlah, belum belajar tahu dia. Kita bikin susu, dia minum di tempat tidur. Habis susunya dia bangun lagi, main lagi. Loh, katanya tadi tidur. Enggak. Nanti kalau dia pengen susu lagi bilang, nih Bobo, lulus katanya. Minta susu lagi. Itu memang kesukaan seorang anak kecil. Susu ini sangat penting bagi seorang anak kecil untuk pertumbuhannya, otaknya, ya kan, pertumbuhan fisiknya, energinya, kekuatannya itu sangat penting. Makanya anak-anak kecil itu harus minum susu. Biasanya kalau nggak minum susu itu ya agak susah ya, agak berulang kering. Tapi kalau orang yang kuat minum susunya biasanya dia juga strong fisiknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Ternyata di firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini perlu air susu. Tapi air susu kita bukan susu-susu yang diminum oleh bayi, tapi air susu yang rohani. Saudaraku, air susu yang murni dan rohani itu adalah gambaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan membuat saudara dan saya bertumbuh, berkembang, menjadi manusia baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini saudara harus tahu bahwa saudara perlu susu dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita dengarkan saat siang hari ini. Maka firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat supaya engkau hidup. Kenapa? Karena hari Sabat, di saat hari Sabat itu firman diberitakan, susu sedang dibagikan kepada umat. Nikmat. Supaya susu itu akan membuat engkau semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun nanti ada badai, ada persoalan, ada tantangan, engkau akan tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah syarat seseorang bisa masuk dalam kerajaan surga, yaitu lahir baru dan menjadi seperti anak kecil. Bukan berarti kita jadi cengeng, tetapi artinya di dalam diri anak kecil ini banyak sekali karakter-karakter yang harus kita pelajari dan harus kita contoh, kita praktekkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak kecil yang polos dan lugu itulah yang dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kepada dunia, bila mana ingin masuk ke dalam surga, lihatlah, engkau harus menjadi seperti anak kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seolah-olah secara hurufiah aneh, tetapi ketika kita sudah kupas di dalamnya, memang seharusnya seperti itulah karakter hidup kita, mulai dari nol, memperbaiki hidup kita, belajar seperti anak kecil, hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Setelah Tuhan menyampaikan cara untuk masuk ke dalam surga, baru Tuhan menjawab, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, engkau harus menjadi yang terkecil. Mari kita lihat Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Haleluya. Sakit kan? Sakit untuk masuk, sakit juga kalau ingin
gereja kita, pernah ada beberapa orang itu dari STT. Tapi saya lihat jauh sekali dengan jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan di gereja kita yang tidak pernah sekolah Alkitab. Kenapa? Mungkin mereka tidak diajarkan untuk mereka menjadi seorang pelayan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka datang hanya duduk manis dan maunya berdiri di mimbar, melayani, menjadi pendoa, melayani, menjadi pemimpin puji-pujian, bahkan kalau mungkin dia memberitakan firman. Tapi untuk menggeser kursi tidak mau, untuk menyapu, untuk mengepel mereka tidak mau. Padahal itulah sebenarnya kuncinya. Kalau kita ingin masuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, kita harus mau ambil bagian. Orang yang tidak mau ambil bagian, banyak kan orang tidak mau. Bahkan kalau gereja-gereja yang sudah hamba Tuhan besar, mana pernah mau pegang besar, merasa dirinya besar, mana mau mereka yang empat, gak ada yang mau. Tapi kalau kita mau firman Tuhan mengajarkan saat siang hari ini, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi seorang pelayan yang mau mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang sakit untuk masuk dalam kerajaan surga, sakit juga untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu saat siang hari ini, pilihan di tangan saudara. Yang terkecil atau menjadi yang terbesar, kita ada di tangan kita. Kalau engkau ingin masuk dalam kerajaan surga, lahir baru, jadilah seperti anak kecil, mulai dari baru. Kalau engkau ingin menjadi yang terbesar setelah masuk ke surga, jadilah seorang pelayan yang mau merendahkan diri, mengutamakan yang lain, dan biarlah kita yang ada di belakang, karena Tuhan yang akan meninggikan engkau saat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya.